Perkenalkan teman, kami si Bolang dari Desa Berok, Jawa Tengah. Ini salah satu permainan kami, namanya lompat keranjang. Cara bermainnya mirip dengan lompat karung, tapi yang ini lebih menantang. Selain tidak boleh jatuh, kami juga harus menjaga keranjangnya jangan sampai rusak. Kalau tidak, kami pasti akan dimarahi bapak. Teruskan! Ayo, teman, aku satu tim dengan Irgi. Kami harus adu cepat memindahkan daun ke garis finish. Sekarang giliranku. Hap, hap. Gak apa-apa Diding sampai lebih awal. Yang penting kami tetap bisa menyelesaikan permainan. Kita memang hebat. Lang. Sudah main lomba nih kebon apa orang? Sudah. Ayo ke mangkat. Ya Mbak. Aku tanya kebonan saya yo. Ya. Ayo Ding. Ayo. Sekarang waktunya bantu kakak. Manuk toro. Ada Vandra dan Pak Ijo. Lang. Apa? Wis ngerti urung? Wis wae Pak De gimana nek sambatan lho. Walah sing ngandek kali kene iki to. Heeh. Ya wis nak aku melu ya. Sisan golek welut, ketoke welute akeh. Ya, Mbak. Iya Lang, tapi harus saiki kan arep panen telo. Duh, saiki, Mbak. Saiki mending juga sik ae. Ayo Mas, kenceng Mas. Tarik Ju, jogetin terus. Ayo podo sinau bareng karo si Bolang bocah sing sregep. Manuk toro cucuke ireng, manuke kodang mangane walang. Salah nyabuti kene lah. Iya, Dek. Ayo. Setelah ditanam kurang lebih 4 bulan, sekarang waktunya panen. Lihat teman, umbinya besar-besar kan? Lengan tanganku aja kalah besar sama ubinya. Tanah di kaki gunung memang benar-benar subur. Kang, ayo tak jak panen telo. Telo apa li? Telo madu, Kang. Wih, janji tali telone. Lah iki ana mberiku, Kang. Wah, telone gede-gede Ayo diwangi mbake iki lho. Rene melandalang wae. Sik lho, Mbak, iki ceritane durung rampung isih nanggung. Iki lho jak akeh. Saat musim hujan seperti sekarang, ubi madu harus dipanen dengan cepat, Gi. Kalau enggak, ubi akan gampang busuk terkena air hujan. Kula tak mantuk riyen nggih. Ya lah, hati-hati metu kono wae sik dalane penak. Mboten usah, Dek. Kula lewat kali mawon sik cedhak. Ya sak karepmu lah, sing penting hati-hati ya. Nggih, Dek. Ayo, Cah. Seperti kata pepatah, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Biar enteng, kita pikul umbinya bareng-bareng ya. Ya. Waduh. Syukurlah. Iki kerenjange, neng wayangi ilang ki. Wis ra apa-apa lang, sing penting selamat.
taline pedot, Lang. Wes tenang wae engko tak golek koyot yo. Wes lah nanti tak nunggu telane wae. Yo. Ayo Ding, ayo Fat. Setuju Gi, kita berbagi tugas ya. Tunggu di sini ya Gi, kami akan segera kembali. Teman, untuk mengganti tali irgi yang hilang, kami akan mencari akar. Koyote sekae to. Yo wes nana aku tak sek meneh wae. Iki tasku gawakno sik. Yo, hati-hati yo Lang. Ini dia teman, tali akar atau yang biasa kami sebut oyot. Oyot banyak tumbuh menjalar di sekitar tebing batu yang tinggi. Untuk mendapatkan akar yang bagus, aku harus memanjat terlebih dahulu. Diding, Fadil, tarik ya. Begini cara pasangnya. Pertama, bersihkan dulu daun-daunnya. Wah, iki wis sampe iki kalau rasan. Kemudian, masukkan ke lubang keranjang yang rusak. Terakhir, simpul dengan kuat, tarik, dan lipat seperti ini. Gampang kan? Ini yo. Yo, tungguin hari ini kita lah. Ki wis dadi. Ayo gendang mulai yo. Ayo teman, Bude pasti sudah menunggu kita di rumah. Yuhu! Bude mau membuat kue enak. Lihat teman, bahan-bahannya sudah lengkap. Aku kasih bocoran nih. Namanya ubi fantasi. Yuk, lihat gimana cara membuatnya. Selesai dikupas, sekarang waktunya memotong ubi madu menjadi ukuran kecil, biar ubinya lebih cepat matang. Oh ya, tidak hanya enak, ubi madu juga punya banyak manfaat. Dari buku yang aku baca, di dalam ubi madu terdapat vitamin A, serat, dan kandungan gula alami. Hebatnya lagi, ubi madu mengandung banyak kalori, tapi tanpa lemak. Angkat Ki. Setelah halus, ubi madu akan dicampur dengan beberapa bahan lainnya untuk diadon sampai rata. Sekarang saatnya membentuk. Wah, mirip sama ice cream ya. Nah, ini nih alasannya. Kenapa diberi nama ubi fantasi? Yap, meskipun berbahan ubi, tapi hasilnya tidak seperti kue ubi pada umumnya. Keren kan? Ngapa tole kak banget perut Ki? Lho De, wayangku kilang. Aku seneng dolanan wayang meneh. Sabar tole engko yang di duit tuku meneh. Tuku De, ayo De saiki De, tuku saiki De ayo. Ya se, ajur pitese wong mbok ra ndek duit kok. Pitek, aja terdelok kuwi pitek ngono De. Ya separo edeng tolong kalau Irgi mesakne. Wes lah, wes ayo, wes aja guyu-guyu ae bodonan, ayo iki ndak digoreng. Nggih, Dek. Kira-kira gimana rasanya ya? Wes enak, Dek. Tunggu dulu. Tugas belum selesai. Kami masih harus membuat selainya. Yap, ini dia hasilnya teman. Ubi fantasi komplit dengan 3 pilihan rasa. Ada rasa nanas, rasa stroberi, dan rasa gula merah.
Teman di rumah, mau yang mana? Selamat makan! Enak banget! Rasa ubi madu bercampur dengan aneka topping. Jos gandos deh! Tuh, lihat! Kakak dan teman-temanku suka banget. Nah, Irgi apa lagi? Cie, yang punya wayang baru jadi semangat lagi tuh. Hei, Lang. Kowe iki mangan wae sida melok sambatan ora? Ya sida, lane aku lali ra ndek pacul ki. Ah, gampang kuwi aku duwe tak sili. Yo, aku njelengananmu sik yo. Yo, Ki, kok sing mau dimanke kok kang kulit iki piye? Mbok wangu ngono lho. Lho, lah kok bisa to? Ah, kecil lho. Yo wis ayo ndang, ayo nek kene ya. Pandara dan Paijo memang hebat teman. Mereka pandai berakting. Kali ini mereka bermain sebagai Janoko dan Cakil, yaitu cerita yang biasa diangkat dalam pewayangan. Ada mandek satria mandek sapa jenengmu? Ben kuwi tambuh marang aku. Jenengku Raden Janganongko. Piye? Janganongko. Kok Janganongko? Aduh. Teman, ini nih yang tadi aku bilang sambatan garap sawah, yaitu kegiatan gotong royong mengolah lahan sawah sebelum ditanami lagi. Uniknya, sambatan dilakukan bergantian. Jika hari ini gotong royong di sawah Pak Degiman, besok akan pindah ke sawah milik tetangga lainnya. Tak heran kalau budaya ini sering disebut sebagai simbol kerukunan warga desa. Aku senang banget karena aku bisa belajar sekaligus melestarikan budaya ini. Nah, apalagi kalau dapat belut. Wah, mantap! Teman, belut sawah biasanya bersarang di lubang berlumpur. Nah, pada saat sawah digarap, lubang persembunyiannya akan ikut terangkat. Satu persatu belut akan naik ke permukaan dan dengan mudah bisa kami tangkap. Necah, kasih apa-apa Necah. Oke lah. Oke iki, mantep iki. Jago mulai ya Lan, dimasak. Engko ndang go bali rene ge madang awan ya. Nggih. Beres Pak De. Setelah matang, pasti kami bawa ke sini. Untungnya Bude punya bumbu lengkap untuk mengolah belut. Ada tepung, jahe, kunyit, dan tentu saja jeruk nipis. Tunggu apa lagi? Saatnya memasak. Biar lezat dan renyah, tepungnya harus disangrai dulu teman. Kali ini kami akan membuat belut goreng berselimut tepung berbumbu. Jadi sebelum dicampur, tepung sengaja disangrai supaya tidak padat. Ayo Lang, diudak Lang. Ya teman, belutnya sudah mandi bumbu tuh. Sedikit remas-remas untuk memastikan bumbu meresap. Dan jangan lupa untuk menambahkan jeruk nipis untuk menghilangkan aroma amis. Sambil menunggu bumbu meresap, Bude mau menyiapkan tepung basahnya dulu. Nah, begini caranya. Cukup dengan mencampurkan tepung, bumbu halus dengan sedikit air. Jadi deh. Lang, kuwi wis Lang. Gek digongone Bude kana. Oke, Mbak. Nah, sekarang sudah ada belut berbumbu, tepung basah, dan tepung sangrai. Saatnya si belut pindah dari satu kolam ke kolam yang lain. Dimulai dari tepung basah, kemudian berpindah ke tepung kering. Pijat-pijat sedikit ya, untuk memastikan tepung melekat pada tubuh si belut. Waduh, wajahnya kekecilan.
belutnya tidak terendam minyak goreng semua. Mau gak mau, aku dan kakak harus menggorengnya bergantian. Lang, ditarik ya. Ini orang goreng kok, Mbak. Durung iki lah. Pergi ke toko membeli sepeda. Sepeda baru pemberian si mama. Ini dia si kriuk-kriuknya, belut selimut goreng ala si Bolang. Mantap! Nah, saat yang ditunggu akhirnya datang juga. Sekarang waktunya menyajikan menu makan siang. Sebagai pemilik sawah, Pak D dan Bude harus menyiapkan hidangan makan untuk semua yang ikut sambatan. Lur, monggo dar sak keparipun. Monggo. Selamat makan. Belut gorengnya maknyos. Ditambah semilir angin sawah, nikmatnya berlipat ganda. Ayo, siapa mau nambah lagi? Boleh loh. Ayo sepedaku, melaju. Yeha! Teman, kali ini kami sedang bertanding balapan geledekan bambu. Seperti namanya, geledekan ini kerangkanya menggunakan potongan-potongan bambu. Kita bisa bermain geledekan ini di jalanan menurun. Tapi ingat ya, pastikan tidak ada kendaraan lain yang melintas. Wah, Firman dan Rijal mulai mengejarku. Nyonge menang. Gue mikir nanti yang paling semangat malah kalah kepriwes orang ngomongnya batas di desa. Udah aku bilang, pitku ki digawe nggo off-road lang. Nawari nang off-road. Oh, gue nantang maning, wis kalah nangkene aku gara nantang maning iye. Ya wis ayo sampe. Munif ini banyak alasan. Ayo, siapa takut? Kita buktikan sekali lagi. Teman, balapan di lintasan tanah seperti ini memang lebih sulit. Butuh teknik khusus dan geledekan yang kuat untuk melintasi medan seperti ini. Wah, kami tertinggal jauh dari si Munif. Waduh, aduh lang, larane lang. Astaga, Munif jatuh. Bisa pedih, yakin kok bisa pedih lagi ya. Nih apa sih lari nih? Yuk kok mikirnya jugongan jerobot ya kayak jenuh baik. Iya mikan wah bisa keng banter lang. Aku sih menangkan lang. Oh si wis tiba iki mikirin menang kalah. Untung pitmu sing copot dudu sikile. Nanti aku sih menangkan lang. Munif. Kita bermain bukan untuk mencari kalah menang. Yang terpenting, kita bisa bermain dan berkumpul bersama sahabat. Betul tidak, teman? Teman, perut sudah mulai keroncongan nih. Kami mau berburu belalang untuk cemilan siang kami nanti. Sebelum berburu, kita buat pancingnya terlebih dahulu ya. Karena belalang binatang yang lincah, kami mau membuat pancing dari getah pohon nangka. Cara membuatnya mudah sekali. Pertama, siapkan bambu kecil sepanjang 1,5 hingga 2 meter. Kemudian, lilitkan pulut pada ujung bambu. Tahap terakhir, panaskan pulut di atas api. Sebelum berburu, kita harus memanaskan pulut pada ujung pancing. Tujuannya supaya pulut lebih lengket. Ayo apa ada ngedek sih? Orang kan waduh ora. Mau nempel. Orang waduh kita patus. Ya sengaja mikir kayak pasti lah. Gue. Ya maaf ya Jal, maaf sengaja. Kalian ini jadi lengket kan pancing kita?
Sudah bercandanya, saatnya kita berburu belalang. Shh. Ada satu ekor belalang lagi melamun di batang singkong. Tenang! Teman, musim penghujan seperti sekarang ini biasanya dibarengi juga dengan musim belalang. Belalang merupakan salah satu serangga yang sangat lincah. Karena selain dapat terbang, dia juga mempunyai kaki belakang yang cukup panjang untuk melompat. Selain itu, dia mempunyai sepasang antena yang dapat merasakan sentuhan dan bau. Oleh karena itu, kita harus menggunakan pancing khusus untuk dapat menangkapnya dari sejauhan. Saat kita sudah mengetahui posisi belalang, usahakan jangan berisik dan jangan membuat gerakan yang tiba-tiba. Selanjutnya, dekatkan ujung pancing sampai pulut menempel ke tubuh si belalang. Hore! Dapat lagi! Selain untuk keperluan konsumsi, perburuan belalang juga dapat membantu petani menanggulangi hama belalang yang dapat memakan tanamannya. Belalangnya sudah banyak nih. Yuk kita minta tolong bule untuk mengolahnya. Siang ini buleku mau membuat belalang dadar gulung ala si bolang. Yuk kita siapkan bahan dan bumbunya. Bahan utamanya ada belalang yang sudah direndam air panas dan telur ayam. Sambil menunggu sate belalangnya dipanggang, kita siapkan dulu sambal dan bahan dadarnya. Untuk campuran dadar, kita iris kecil-kecil bawang merah, daun bawang, dan cabainya. Kita harus cincang super kecil karena dadar ini akan dituangkan menggunakan botol. Selanjutnya, kita buka beberapa telur ayam ke dalam wadah. Kemudian masukkan bumbu berupa merica, garam, dan tepung maizena secukupnya. Bumbu ini akan memberikan rasa gurih dan garing pada telur dadar. Masukkan bawang merah, daun bawang, dan cabai yang sudah dicincang tadi. Terakhir, masukkan semua bahan ke dalam botol. Lalu tinggal dikocok. Praktis kan? Munif, kerja. Jangan sampai belalangnya gosong ya. Semua bahan sudah siap. Saatnya membuat belalang dadar gulungnya. Membuat dadar gulung membutuhkan keahlian khusus. Aku harus mengamatinya dulu. Setelah minyak panas, kemudian kita semprotkan telur ke dalam wajan. Saat telur sudah mulai mengembang, kita harus cepat menggulungnya menggunakan sate belalang. Proses ini harus dilakukan dengan cepat. Kalau tidak, telur akan kering dan susah digulung. Itulah sebabnya belalang harus dipanggang sampai matang sebelum digulung dengan telur. Nah, sekarang aku sudah mengerti caranya. Aku mau coba baunya harum sekali. Saatnya makan. Belalang dadar gulungnya gurih dan nikmat. Apalagi ditambah sama tomat yang pedas dan segar. Jadi makin bergoyang lidah kami. Teman, makanan ini mempunyai kadar protein yang tinggi. Jadi kalau punya alergi, jangan ikutan makan ya. Biar kami saja. Serang! Ayo, menyebar. Jangan sampai menjadi sasaran empuk lawan. Kali ini kami sedang bermain bedil rempeni melawan timnya Ardi, Farhan, Dimas, dan Suratman. Bedil rempeni terbuat dari bambu dengan buah rempeni sebagai pelurunya. Buah rempeni sendiri merupakan buah tanaman semak liar yang banyak tumbuh di desaku. Coba dengar. Suara desingan pelurunya kencang ya. Eits, tapi permainan ini ada aturannya ya. Kita tidak boleh menyasar bagian wajah.
Permainan ini membutuhkan strategi yang jitu untuk bisa menembus pertahanan lawan. Sementara anggota tim ada yang mengisi peluru, sebagian lagi harus menyerang. Weh, batir-batir, peluru nanora aku jaluk ke kunteng. Ambil peluru. Iya. Peluru kunteng. Waduh. Ada si Cek. Aduh, si Munif kesergap. Kita kalah deh. Terlalu asik bermain, jadi lupa kalau Mbak Yuku minta dicarikan kunyit. Sudah dulu ya. Teman, siang ini Mbak Yuku mau ajak kami membuat rujak babal. Yuk, kita ambil dulu bahannya. Isi wit babal ya. Anaknya wit pinus ya kan. Nip, kok ngeliatin wit babal muter-muter ngeliatin deleng-deleng. Lagi wit babal gedene semene, kok ora weru lah kepriwe sih? Oh iya ya kan. Babal anak. Mbak, lagi njar apa nih? Gue belang babale bae. Yo mbak, penek jet babale. Wis ngawur. Kan anakku Nip karo bolang masa mbak sing kon menek. Yuk. Dewi hati-hati ora menek. Ngawur gua masih nunggu sinang ngisor. Ya sih aja lah nyensor. Munif, pasang kuda-kuda yang kuat ya. Ya. Jangan sampai aku terjatuh. Bahan utama untuk membuat rujak babal adalah buah nangka. Menurut buku yang aku baca, tanaman nangka merupakan salah satu tanaman asli dari negara tropis seperti Indonesia. Tanaman ini biasanya mengeluarkan buah dari batang utamanya. Bakal buah yang masih imut inilah yang disebut babal. Mbak Yu, tangkap ini. Ya, Sepertinya sudah cukup babalnya. ayane wis lang. Cukup. Wis. Mudun, hati-hati. Tak hanya rasa buahnya yang manis dan harum yang dapat kita nikmati ketika masak. Bakal buah atau babalnya pun dapat diolah menjadi rujak yang menyegarkan. Yuk, kita siapkan bahannya. Selain bahan wajib berupa cabai rawit, garam, dan gula jawa, ada juga bahan pelengkap lainnya. Bahan yang kukupas ini namanya bunga kecombrang. Kemudian ada asam jawa yang asamnya lebih legit. Kalau yang Mbak Yu kupas itu buah kedondong. Sedangkan Munif sedang mengambil cengkir atau batok kelapa yang masih muda. Terakhir, pastinya si babal yang memberikan rasa sedikit sepat. Wih, melihatnya saja sudah bikin liur menetes. Nip, kok lu mana? Boleh gawe pinjukan? Ya, kalau kembali ya, Mbak. Ya ora apa-apa. Ini bang. Sementara Firman dan Munif menyiapkan pincukan daunnya, kami mau menumbuk rujaknya. Cara membuat rujak babal mirip dengan membuat rujak bebek. Semua bahan harus ditumbuk sampai halus. Sip, rujak babalnya sudah siap. Rujaknya pedas dan segar. Tapi tenang, si babal bisa menetralisir perut dari rasa asam dan pedas. Makanan ini paling cocok disantap pada siang hari yang terik. Dijamin bisa membuat badan jadi segar dan bersemangat. Apalagi dimakan sama-sama. Dijamin jos gandos. Ayo, Fir, dorong yang kuat. Kita harus menang. Sungai Lukulo merupakan salah satu sungai besar yang melintas di sepanjang desa kami. Oleh karena itu, rakit yang paling cocok adalah perpaduan antara ban dan batang pisang.
Dengan kondisi arus sungai yang deras dan berbatu, rakit kami akan melaju dengan aman. Eits, kalau kalian tidak biasa dan tidak bisa berenang, jangan coba-coba ya. Wah, rakit Ardi dan Farhan mulai mendekat. Ayo Firman, kita pacu rakitnya. Teman, supaya rakit melaju dengan cepat dan terkendali, kerjasama tim sangat dibutuhkan. Terutama untuk mengendalikan arah laju rakit. Kalau tidak, nasibnya bisa seperti Rijal dan Munif itu. Jalannya mundur. Yuhuu.